molen yang untuk mencampur, mengaduk, tapi yang digunakan adalah campuran batu kerikil ya, pasir, semen, aduk-aduk-aduk pakai cangkul, kemudian dimasukkan. Nah itu kalau kalian lihat, begitu dibuka ini ya, kayu-kayu, papan-papan kayu yang digunakan untuk mencetak itu, akan kelihatan apa? Ya, tidak ratanya proses pemasukan bahan beton tadi, sehingga ada logam-logam yang masih terlihat kan, yang besi-besinya itu. Nah itu yang tidak baik. Jadi besi itu tidak boleh terlihat, karena kalau terlihat berarti dia akan teroksidasi dengan udara. Kalau teroksidasi apa? Ya korosi, akibatnya dia bisa jadi ambruk gitu ya. Nah baru-baru ini ada berita di Cina kebetulan, kapal tanker ya, ada kapal yang menabrak jembatan. Bayangkan jembatan tadi, jembatan yang betul-betul jembatan yang kuat ya, beton. Lewat tankernya dan kemudian dia bisa patah. Meninggal beberapa orang, kecelakaan kendaraannya juga banyak yang rusak, nyemplung gitu ya. Nah, kalian bisa bayangkan di dalam membuat jembatan, salah satunya itu misalnya jembatan yang menghubungkan Surabaya dengan Madura. Nah, itu kan lumayan tuh ya. Jembatan apa namanya? Suramadu. Nah, itu dibuat bagus ya. Tetapi orang jahil itu selalu ada. Ya, jahilnya mungkin juga ingin menjual besinya, dicopoti sekrup-sekrupnya. Nah, itu ya kita perlu tahu bahwa jembatan-jembatan yang ada di Kalimantan yang waktu itu belum berapa lama diresmikan kemudian ambruk ya, tahu kan itu. Nah itu karena apa? Karena campuran betonnya yang tidak baik. Satu. Yang keduanya tulangan itu besi-besi betonnya, itu ukurannya tidak sesuai, baik jumlahnya maupun diameter besinya. Nah itu saya dapat keterangan dari orang sipil yang bekerja di lapangan, kecelakaannya itu apa penyebabnya, sudah diselidiki, salah satunya itu besi betonnya tidak sesuai jumlahnya. Yang kedua, sekrupnya juga kualitasnya tidak sesuai dengan spek yang seharusnya. Nah nanti kalau kalian bekerja dimanapun juga, sekalipun itu di dapur, jangan lupa bahwa harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipakai dan dikerjakan, gitu ya. Kalau tidak, terbayang tiba-tiba ada yang sakit perut gara-gara makan makanan kita misalnya. Atau ada kecelakaan karena kita salah pasang atau salah menggunakan bahan baku ya. Baik, itu gambarannya. Kemudian yang lainnya itu ada yang namanya bentuk campuran lain dalam mengatasi kelembaban melalui waterproofing. Waterproofing ini diperlukan untuk mencegah air terjerap ya, air terjerap. Jadi waterproof ini artinya tidak bersenyawa dengan air ya. Ya, begitu ceritanya. Nah, di dalam proses pembuatan salah satu tadi beton, kita lihat ada yang namanya akselerator dan ada yang namanya inhibitor. Ini adalah dua hal yang berlawanan. Akselerator untuk proses pengerasan artinya dia akan mempercepat pengerasan. Ini diperlukan untuk membuat agar beton tadi keras segera mengeras dalam waktu yang pendek. Sedangkan inhibitor ini adalah suatu zat yang ditambahkan untuk justru menghambat proses pengerasan, sehingga pengerasannya berjalan secara perlahan-lahan. Mengapa demikian? Nah ini masing-masing teknik tentu ada tujuannya. Ya. Nah itu perlu kalian ketahui juga. Sekali lagi untuk literasi
literasi seorang mahasiswa, kita jangan terbatas pada sesuatu yang kita sukai saja. Baik, ini ada beberapa campuran tambahan untuk semen. Seperti misalnya di sini untuk fungsi sebagai penurun kadar air, ada nama senyawanya lignosulfonat. Ligno ini dari kata lignin, artinya senyawanya adalah senyawa lignin yang bereaksi dengan sulfat, ya, gugus sulfat. Nah, dari mana asalnya? Lignin itu ada di mana saja? Coba, siapa yang tahu? Ada di kayu, ada di bonggol jagung, ada di batang jagung. Yang mana itu lignin? Yang keras, ya. Kalau di kelapa, di mana ligninnya itu? Batok kelapa, itu kan keras tuh ya. Nah, itu dalam prosesnya lignin tadi akan dipisahkan agar seratnya, ini kan industri pulp ya, industri kayu, pembentukan bubur kayu. Nah, bubur kayu ini ligninnya sebagian dihilangkan. Yang dihilangkan ini menjadi produk samping. Tetapi untuk beton, untuk campuran semen itu berguna gitu ya. Jadi sekarang kalau kalian bekerja nanti dimanapun, lalu ada produk-produk samping, saat ini produk samping itu tidak dibuang. Karena kalau dibuang dia jadi limbah. Maka dicari apa kegunaannya. Termasuk ini ya, polimer plastik itu sekarang ini juga sudah mulai digunakan sebagai campuran untuk konstruksi yang ringan, karena plastik itu ringan gitu ya. Terus ada sifat-sifat baik yang kemudian dapat dimanfaatkan. Jadi dengan fungsi-fungsi yang kita bisa baca di tabel ini, senyawanya kita lihat dari mana saja. Nah, kita bisa lihat satu contoh lain yang akan saya bahas di sini, misalnya adalah asam lemak. Fatty acid ya. Fatty acid. Kita tahu bahwa ini adalah asam lemak. Nah, asam lemak itu berguna untuk membuat agar permukaan tidak bisa kena air, dalam artian tahan air gitu ya, tahan air atau anti air. Didapatkan dari mana? Dari ya kita sebut sayuran lah ya, sayuran dan dari hewan-hewan potong, tapi bagian mana? Yaitu bagian lemaknya. Ada nggak sayuran yang punya lemak? Ada. Apa misalnya? Ya, kalau kita lihat misalnya daun talas, ada budi, ada balas, ada ubi, ada talas ya. Apa yang membuktikan bahwa pada permukaan daun talas itu ada lemak? Ya, kena air itu ngalir airnya ya, jadi lewat saja gitu kan. Jadi sifatnya waterproof kan. Nah, itu berarti ada lemaknya. Demikian pula dengan yang lain-lain itu ada sumber-sumber lemaknya. Kemudian dari minyak sawit, ya, minyak sawit itu juga pasti lemak. Nah, dari sana kita akan mendapatkan lemak rantai panjang. Nah, lemak rantai panjang ini kemudian akan dihidrolisis, dipecah menjadi partikel yang kecil, seperti waktu protein dipecah menjadi asam amino, nah nanti baru dirangkai lagi gitu ya. Kalau ini tidak jadi asam lemak, nah asam lemak itulah yang dimanfaatkan. Kalau karbohidrat dihidrolisis jadi apa? Jadi glukosa atau disakarida dan monosakarida ya. Monosakarida itulah yang diperlukan untuk proses metabolisme di dalam tubuh ya. Jadi kalau kalian makan nasi tetapi enzim
enzim amilasenya tidak cukup, maka kita bisa kekurangan energi karena gulanya tidak sampai untuk proses pembakaran, tidak cukup gitu ya. Nah itu cerita sedikit tentang apa yang disebut sebagai limbah, namun limbah tadi bermanfaat. Ada industri deterjen. Apa bedanya deterjen dengan sabun? Apa bedanya dan apa samanya? Deterjen itu dibuat dari Nah, kalian bisa lihat ya. Kalau dulu saya masih kecil tuh, sabun itu selalu dibuat dari minyak kelapa. Dulu betapa mewah ya. Sabun dibuat dari minyak kelapa. Sekarang kan minyak kelapa harganya mahal ya. Yang kalian pakai untuk menggoreng makanan yang kalian suka kan? Ya, minyak sawit. Apa bedanya minyak kelapa dan minyak sawit? Harum mana? Minyak kelapa. Baik, minyak kelapa dan minyak sawit, sumbernya beda. Kalau minyak kelapa itu dari daging buah kelapa kan, sedangkan minyak sawit itu diambil dari kulit sawitnya. Kulit itu kan mengandung minyak ya. Nah itu yang dipakai untuk diperas keluar minyaknya. Rasanya kalau asli minyak sawit rasanya pasti tidak kalian sukai. Pengar kan ya, karena apa? Banyak beta karoten yang berwarna kuning itu. Apakah buah sawit itu punya bagian seperti halnya kelapa biasa? Ada, itu yang namanya kernel. Kernelnya itu ya putih, di mana? Di dalam batok sawit itu. Jadi kalau ini kalian mesti tahu ya, bahwa minyak sawit itu diambil dari sabutnya kan, sabut buah sawit. Ini saya bicara sawit karena di sini kan banyak nih kebun-kebun sawit. Kalau kalian masuk ke kebun sawit, kemudian kalian lihat ada biji-biji sawit yang sangat keras. Waktu saya kecil itu senang kalau main-main di bawah pohon sawit. Cari biji itu, kemudian biji itu dipukul, dibelah. Ya, dibelah dengan cara dipukul pakai batu kan. Setelah itu dimakan. Bijinya itu ya seperti halnya kita makan kelapa yang tua gitu. Itu yang manis tadi dan itu akan menghasilkan minyak namanya minyak kernel jadi minyak sawit tapi bukan minyak sawit yang biasa melainkan dari kernel. Ya, itu. Harganya mahal karena bisa dibayangkan dari satu tandan sawit itu berapa banyak kernelnya gitu ya. Nah, beda lainnya adalah minyak kelapa itu kandungan asam lauratnya tinggi sehingga itu malah jadi minyak yang baik. Jadi sebetulnya minyak yang baik itu adalah minyak kelapa yang dihasilkan secara tanpa pemanasan yang tinggi. Jadi bukan minyak letik. Tahu minyak letik? Nggak tahu. Minyak letik itu dimulai dari santan, ya, kemudian dididihkan, ya, santannya dimasak sampai akhirnya keluar minyaknya. Nah itu minyak letik namanya, ya, minyak. Tapi ada yang namanya virgin coconut oil. Nah, virgin coconut oil itu tidak menggunakan pemanasan, bisa dengan proses fermentasi, bisa juga dengan sebetulnya masih pemanasan juga. Jadi kalau diambil santannya, masih pakai santan kelapa itu, hanya saja pemanasan pakai lampu, nanti akan terpisah protein dan minyaknya. Nah, minyaknya itulah yang diambil. Kalau makan virgin coconut oil ya, jadi artinya makan minyaknya itu dengan nasi, cukup nasi yang panas tadi diberi minyak, tidak usah dimasak, enak. Karena virgin coconut oil itu sangat baik. Jadi itu adalah lemak yang baik.
Bahkan banyak dipakai untuk obat atau juga untuk kosmetik gitu ya. Itu bedanya, sekali lagi bedanya virgin coconut oil. Kalian pernah tahu namanya, kalau di Jawa Barat namanya galendo, kalau di Jawa Tengah namanya blondo. Itu adalah bagian, kalau kita bikin minyak tadi kan dari santan, matang, minyaknya ngambang, diambil. Nah yang ampasnya itu namanya yang tadi saya sebut. Kalau di sini namanya apa? Ya, itu. Beda lagi ya. Oke, nah itu baik untuk lauk karena rasanya enak, manis juga gitu dari kelapa aja ya. Ya supaya tahu, jangan sampai nanti di pasar ada yang menawari tidak tahu itu apa sih itu hitam-hitam gitu. Kalau sudah mulai dicoba, oh kok enak gitu ya. Oke, kalau ada durian itu dibikin apa? Lempok sama apa namanya? Yang tempoyak ya, tempoyak itu. Apa bedanya lempok dengan tempoyak? Lempok, lempok. Lempok itu apa namanya di sini? Dengan tempoyak, apa bedanya? Mana yang hasil fermentasi? Tempoyak, ya. Tempoyak itu adalah fermented dari buah duriannya. Maka buah durian yang sudah kelewat matang biasanya dibikin tempoyak kan? Ya, peragian. Ya, Pak Rektor punya tempoyak yang umurnya udah 1 tahun. Ada di dalam kulkas di Wisma. Ini katanya udah 1 tahun. Ada cuma 1 kantong kecil gitu. Oke, yaitu sekedar gambaran tentang suatu produksi, hasil samping, dan kemudian manfaatnya. Ya. Berikutnya kita akan lihat, apakah semen itu bisa melapuk ya. Kita lihat ini sebetulnya pelapukan beton ya. Pelapukan beton. Jadi kalau ada bangunan yang sudah tua kemudian dibongkar, betonnya itu sudah beda kekuatannya dengan pada saat dibangun ya. Kita akan lihat penuaan beton melalui karbonasi. Apa itu karbonasi? Yaitu bereaksinya dengan karbon. Nah, karbonnya dari mana? Karbonnya itu dari CO2 yang ada di udara ya. Karbon ini akan masuk berdifusi melalui pori-pori beton. Apakah beton berpori? Iya, beton itu berpori ya. Walaupun pori itu tidak bisa kita lihat, tapi dengan alat, dengan mikroskop itu bisa kita lihat. Lalu bagaimana proses reaksinya? Yaitu kalsium hidroksida yang berwujud padat ini hasil dari reaksi antara kalsium oksida dengan air ya, akan membentuk kalsium hidroksida. Nah, kalsium hidroksida ini akan terurai menjadi ion kalsium dan ion hidroksil. Lalu bereaksilah dengan CO2, maka terbentuk kalsium karbonat ya. Nah, kalsium karbonat ini padat tapi rapuh ya, padat tapi rapuh. Jadi bedanya dengan silikon dioksida itu keras ya. Kalau kalsium karbonat itu rapuh. Bagaimana kita bisa tahu bahwa beton tadi sifatnya basah? Yaitu jika dideteksi dengan indikator phenolphthalein. Indikator phenolphthalein ini biasa juga disingkat dengan PP, adalah indikator yang akan berwarna merah dengan basah. Merahnya merah apa? Merah pink ya. Merah muda gitu, kita sebutnya apa ya, merah jambu, dan kemudian dengan asam dia tidak berwarna. Jadi kalau kita teteskan phenolphthalein ke bahan beton itu atau beton yang ada, kita bisa lihat seberapa basah beton tersebut. Kalau berwarna merah seperti yang kita lihat ini, maka sudah banyak kalsium hidroksida yang kemudian akan menangkap karbon dioksida dari udara.
Eksterior proton tidak berubah warna karena netral, sedangkan yang berubah warna tadi yang sudah bereaksi dengan air membentuk kalsium hidroksida. Ya. Itu gambarannya. Nah, sekarang kita akan melihat suatu proses yang dinamakan keseimbangan kimia. Pertama kita lihat air dalam sistem terbuka yaitu pada gelas yang permukaannya tidak ditutupi. Seperti ini, kita namakan sistem terbuka seperti yang dilihat pada gambar berikut ini. Kalau kita lihat di sini ada dua gelas, yang satu ini ada tutupnya, jadi ini tertutup, kemudian yang satu lagi ini terbuka. Kemudian kita biarkan, lalu makin lama di gelas yang terbuka ini airnya semakin berkurang. Jadi kalau kalian ini nomor 1, bukan berdasarkan pemilu ya, tapi ini adalah menit pertama ya, menit pertama. Ini menit ke bukan menit ya, hari pertama lah, hari pertama diamkan hari ke-11, didiamkan sampai hari ke-17. Ya, kalau orang-orang dulu mungkin yang bilangnya airnya ada diminum halus ya, karena nggak ada yang minum tapi berkurang. Sebenarnya tidak demikian. Mengapa ini berkurang? Tidak lain karena dia akan berubah fasa. Karena sistemnya ini terbuka, maka kita akan lihat bahwa ada uap air yang terbentuk. Nah, uap air yang terbentuk ini akan berbawa angin keluar dari permukaan. Terus demikian sehingga akhirnya semakin banyak uap air yang terbentuk dan hilang. Berakibat pada jumlah air yang masih ada yang berbentuk yang berwujud cair itu tinggal sebagian saja. Nah, dalam keadaan tertutup, apakah juga ada pembentukan uap air? Jawabannya ada. Tetapi ketika dia menguap, maka akan terjadi reaksi balik, yaitu dari air dalam keadaan cair menjadi air dalam keadaan sebagai uap, dan dia balik lagi dari uap menjadi air. Karena apa? Karena sistemnya tertutup. Sehingga kita katakan di atas permukaan air pada sistem tertutup akan ada yang namanya kesetimbangan dinamik. Karena sebenarnya air itu tidak diam, tetapi selalu berubah menjadi uap, uapnya berubah lagi menjadi air. Karena itu kita namakan kesetimbangan dinamik ya, dinamis. Kalau ditanya ada kecepatan dari cair menjadi uap, ada, bisa diukur berapa kecepatan dari uap menjadi cair. Nah, karena sama kecepatannya, kalau ini katakanlah lajunya adalah K1, maka ini lajunya adalah K-1. Harganya sama, jadi harga mutlak K sama dengan harga mutlak K-1. Gitu ya. Itu hanya beda arah. Kita lihat berikut ini, reaksi keseimbangan dinamik tadi kita sebut reaksi bolak-balik atau reaksi dapat balik. Ya, dalam bahasa Indonesianya ini adalah reaksi dapat balik atau reaksi bolak-balik. Nah, nama lainnya adalah reversible. Kalau pada keadaan terbuka ini ada proses namanya proses yang irreversible, ya, tidak berkeseimbangan karena dia terbuka. Sekarang kita akan lihat berikut ini. Kita akan
pertimbangkan bagaimana antara laju reaksi dengan waktu, ya. Kita lihat ini adalah garis penguapan, ya, garis penguapan dari waktu ke waktu laju penguapannya sama. Tetapi kita akan lihat di sini laju kondensasi. Laju kondensasi, kondensasi itu apa? Yaitu H2O gas berubah menjadi ya H2O cair. Itu bedanya dengan penguapan. Kalau penguapan di sini ada H2O cair menguap menjadi H2O gas. Nah, itu yang terjadi di sini. Kita bisa lihat laju proses kondensasi akan semakin lama semakin tinggi, ya. Dari waktu ke waktu makin banyak yang menguap dan makin banyak yang terkondensasi. Lalu di sini terjadi suatu kecepatan yang sama antara proses kondensasi dan proses penguapan. Jadi pada titik ini, sekali lagi pada titik ini kita akan lihat laju perubahan H2O cair menjadi H2O gas sama dengan laju kondensasi dari H2O gas menjadi H2O cair. Ya. Kalau di sini bagaimana? Di sini laju kondensasi masih lebih kecil daripada laju penguapan. Ya. Jadi karena belum jenuh. Jadi ini belum jenuh uapnya. Kita sebut belum jenuh karena dia masih bisa menguap lagi. Ini yang di sini malah belum ada uap air, katakanlah ini masih kosong uap airnya. Jadi ini katakanlah pH2O masih sama dengan 0. Jadi ada di sini. Seiring dengan waktu berjalan, maka kita lihat makin banyak uap air terbentuk. Nah, laju kondensasi dengan laju terbentuknya uap air masih belum setimbang. Pada saat ini sudah terjadi kesetimbangan. Jadi kita katakan proses atau peristiwa kesetimbangan terjadi pada titik merah ini. Titik merah ini di mana laju kondensasi ini K1 dan ini adalah K-1. K1 bisa juga disebut sebagai K forward, K maju, dan K-1 itu adalah reverse, KR. R itu dari kata reverse. Ini dari kata forward, dan ini kata reverse, ya. Itu ceritanya. Jadi KF sama dengan KR. Nah, dengan laju yang demikian, maka terjadilah kejenuhan di atas permukaan air. Dan ini kita sebut keadaan yang sudah setimbang. Di dalam suatu reaksi kimia, katakanlah reaksinya itu antara A dengan B menjadi C dengan D, maka kita akan lihat di sini, di awal-awal produk akan terbentuk dan reaktan akan berkurang, sampai pada satu saat laju reaksi dari reaktan menjadi produk dan produk menjadi reaktan sama besar. Nah, pada saat itu terjadi keadaan yang setimbang. Jadi kalau ada gambar itu menunjukkan laju yang sama antara terbentuknya produk dan terbentuknya kembali reaktan, maka saat itu sudah kita katakan setimbang. Bagaimana ciri besarnya atau ciri yang dapat kita ukur? Ciri yang dapat kita ukur itu misalnya reaksi seperti diam, sudah tidak berubah lagi. Pada saat itu, secara makro, secara kasat mata yang kelihatan adalah tidak ada perubahan.
tetapi secara mikro tetap terjadi perubahan. Itu pada keadaan yang kita namakan kesetimbangan. Jadi ini arahnya dua. Kesetimbangan kimia itu arahnya dua. Panahnya itu juga dua yang menunjukkan arah ke kanan dan ke kiri. Kadang-kadang arah ke kanan tidak sama dengan arah ke kiri, ya, bisa jadi arah ke kanan lebih pendek daripada arah ke kiri. Nah, ini menunjukkan apa? Antara reaktan dan produk ada perbedaan kecepatan pembentukan. Dan ini yang nanti kita akan lihat pada elektrolit lemah yang akan kita bahas dan juga pada kelarutan zat yang sukar larut dalam air. Itu yang kita lihat dalam konsep tentang kesetimbangan kimia yang kita pelajari. Ya, kita akan lihat di sini reaksi. Misalnya R itu reaktan, P itu produk, ya. Untuk reaksi kesetimbangan ini, sekali lagi ini ada K, ini juga K, tapi K ini kita sebut KF, yang ini kita sebut KR. Secara kinetik, kalau kita lihat laju sama dengan apa? Laju sama dengan K, ya, laju ke kanan, laju ke kanan sama dengan K kali apa? Konsentrasi reaktan. Pangkat berapa? Pangkat orde reaksi. Lalu laju ke kiri sama dengan apa? K kali produk pangkat B misalnya gitu, ya. Jadi sekali lagi laju itu bisa ke kanan atau ke kiri dalam suatu proses keseimbangan, masing-masing nilainya sesuai dengan persamaan laju ini. Ya, kita katakan laju ke arah forward itu sama dengan tetapan laju ke arah forward dikalikan konsentrasi. Nah, ini disebut R saja, katakanlah saya lengkapi pangkat dengan apa? Orde reaksi, ini juga pangkat orde reaksi. Nah, pada saat keadaan setimbang dicapai, maka laju ke arah kanan dan laju ke arah kiri ini sama. Pada keadaan setimbang itu kita katakan konsentrasi ini ada pada keadaan ekivalen. Ini adalah ekivalen atau equilibrium lah. Saya sebut equilibrium saja karena di situ yang terjadi adalah kesetimbangan, ya. Jadi ini saya sebut equilibrium. Jadi ini adalah equilibrium atau kesetimbangan. Nah, ini persamaannya. Dengan demikian, maka jika orde A, ya, A sama dengan B, maka kita dapatkan tetapan laju ke arah kanan dibagi dengan tetapan laju ke arah kiri, ini berasal dari persamaan K forward dikalikan R sama dengan K reverse dikalikan P. Dengan demikian maka K forward per K reverse sama dengan konsentrasi P dibagi konsentrasi R. Pada saat apa? Pada saat tercapainya kesetimbangan. Itu aja. Kapan itu dicapai? Yaitu pada keadaan tertentu, suhu tertentu, ya, tekanan tertentu. Nah, kita akan lihat bagaimana cara menuliskan persamaan konstanta kesetimbangan atau yang kita sebut dengan tetapan kesetimbangan.
ya. Pertama, konsentrasi spesi reaksi dalam fase terkondensasi adalah dalam molar, ya. Jadi konsentrasi spesi reaksi dalam fase terkondensasi atau ini kita sebut terlarut ya, cair lah ya, liquid atau cair, dinyatakan dalam molar. Fase gas ya, fase gas konsentrasi dapat dinyatakan dalam molar atau dalam satuan atmosfer. Artinya di sini kita bisa nyatakan dengan tekanan. Kalau ini kita nyatakan dengan konsentrasi. Jadi sekali lagi untuk tetapan keseimbangan ada dua yang akan kita pakai, yaitu tetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi dan satu lagi adalah tetapan keseimbangan berdasarkan tekanan. Kapan berlaku KP? Kapan berlaku KP? Apabila sistem mengandung fasa gas, ya. Kalau tidak ada fasa gas, semuanya cair, maka tidak berlaku KP. P itu hanya berlaku untuk fasa gas. Kemudian yang berikutnya, konsentrasi dari padatan murni. Perhatikan baik-baik, padatan murni. Jadi ini adalah solid, cairan murni, liquid, dan pelarut. Pelarut itu misalnya saja pelarutnya itu air, misalnya, tidak dituliskan dalam persamaan konstanta kesetimbangan. Ini perhatikan baik-baik. Jadi tidak menentukan harga konstanta kesetimbangan. Sekali lagi ini tidak menentukan harga konstanta kesetimbangan. Kemudian konstanta kesetimbangan tidak memiliki dimensi, jadi jangan repot dengan satuan. Dalam menyatakan nilai konstanta kesetimbangan, kita harus menuliskan persamaan setara beserta suhunya, karena suhu akan menentukan terjadinya pergeseran kesetimbangan atau nilai besar kecilnya tetapan kesetimbangan. Kita akan lihat berikut ini ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk menyatakan bagaimana konsentrasi zat-zat dalam suatu proses reaksi reversible, ya. Pertama ini yang kita namakan kuosien reaksi atau Q ya. Q ini kuosien dan kemudian C ini adalah konsentrasi ya. Dapat dihitung dengan memasukkan konsentrasi awal reaktan dan produk ke dalam persamaan konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan ini hanya kita dapatkan jika sistem sudah setimbang. Sistem sudah setimbang. Artinya secara makro kita lihat tidak ada lagi reaksi baik ke kiri maupun ke kanan, tetapi secara mikro masih ada reaksi dengan laju yang sama besar ke kiri maupun ke kanan. Ya. Baik, kita akan lihat. Pertama, kalau kita ambil persamaannya, bentar ya. Saya ambil suatu reaksi dulu. Katakanlah A plus B setimbang atau reaksinya dapat balik menjadi C plus D. Nah, di awal yang namanya kuosien itu harganya sama dengan apa? Yaitu sama dengan konsentrasi per reaksi. Ini kita lihat A, B, C, D. Kita ambil ini saja, yaitu C pangkat C dikalikan D pangkat D dibagi dengan A pangkat A kali
B pangkat B. Perhatikan di sini, ini bukan order reaksi, melainkan koefisien reaksi. Jadi sekali lagi, A, B, C, D di sini A kecil, B kecil, A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, sama dengan koefisien reaksi. Koefisien reaksi itu bisa berupa bilangan bulat, bisa pula berupa pecahan. Ya. Nah, kalau pada saat kesetimbangan ini kita dapatkan KC, KC itu sama dengan apa? Yaitu sama dengan C pada keadaan setimbang pangkat C dikalikan dengan D pada keadaan setimbang pangkat D kecil. Kemudian dibagi dengan konsentrasi A pada saat sudah tercapai kesetimbangan pangkat A dikalikan dengan B pada saat sudah tercapai kesetimbangan pangkat B kecil. Itu ya. Kapan QC akan sama dengan KC? Yaitu apabila keadaan sudah setimbang. Jadi di dalam hal ini, perhatikan di sini, ini adalah pada keadaan setimbang di mana tidak ada lagi perubahan secara makro yang kelihatan pada reaksi tersebut. Bagaimana dengan reaksi yang dengan diagram atau bagan yang di sebelah kiri? Kita lihat di sini bahwa QC itu lebih rendah daripada KC. Berarti ini kesetimbangan belum tercapai. Ya, sekali lagi kesetimbangan belum tercapai. Apa artinya? Kesetimbangan belum tercapai. Yaitu masih akan ada produk yang terbentuk. Jadi ada reaksi dari kiri ke kanan. Nah, untuk yang kanan, kita lihat di sini. QC itu berlebih ya. QC itu lebih besar daripada KC. Nah, dalam kasus ini artinya reaksi ke kiri itu berlebih. Sehingga kita katakan kesetimbangannya sudah lewat. Nah, sudah lewat akibatnya apa? Reaksi akan berpindah dari kanan ke kiri, ya. Sekali lagi, reaksi akan berpindah dari kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan. Kanan ke kiri. Kenapa kok dari kanan ke kiri? Agar nilai sampai kapan ini terjadi? Sampai nilai QC sama dengan nilai KC, ya. Sampai dengan QC sama dengan KC. Kalau ini belum dicapai, ya dia akan terus ke kiri, ya. Supaya apa? Ya kita ingat bahwa K itu atau tetapan kesetimbangan baik K maupun Q itu adalah produk per reaktan, ya. Jadi keterangan di bawah gambar-gambar itu menunjukkan kecenderungan arah bergeraknya reaksi, ya. Yang kanan itu berarti dari produk menjadi reaktan. Kenapa kok bisa QC lebih besar dari KC? Itu bisa karena awalnya itu dipanasi sampai reaksinya banyak ke kanan. Setelah itu didinginkan lagi, maka akhirnya terjadilah ketidakseimbangan. Geser ke arah sebaliknya. Baik, kita sekali lagi mengekspresikan keseimbangan itu adalah produk dipangkatkan koefisiennya, dikalikan masing-masing ya. Kemudian reaktan dipangkatkan koefisiennya. Jadi kalau misalnya ini adalah setengah A ditambah
sepertiga B menjadi katakanlah setengah C plus setengah D, misalnya seperti itu, maka ini nilai Q-nya sama dengan apa? Yaitu konsentrasi C pangkat setengah. Tidak apa-apa pecahan, karena sesuai dengan persamaannya. Lalu dikalikan konsentrasi D pangkat setengah juga. Bagaimana dengan A? Ya, A pangkat setengah juga, lalu D-nya pangkat sepertiga. Ya. Contoh misalnya, kalau kita lihat ini, N2 plus H2. Lalu dia akan menjadi amonia, NH3. Lalu ini setengah, ini 3/2. Jadilah 1 molekul NH3. Katakanlah semuanya ini dalam wujud gas. Maka kita akan mendapatkan Q itu sama dengan NH3 pangkat 1. Ya. Lalu N2 pangkat setengah, lalu H2 pangkat 2/3 ya, 2/3. Tetapi kalau kemudian kita lihat ini kalikan dengan 2 misalnya, ya semuanya dikalikan dengan 2, maka persamaan berikutnya menjadi N2 ditambah 3 H2 timbang dengan 2 NH3. Dalam kasus ini katakan Q1, dalam kasus ini Q2 nilainya sama dengan apa? Yaitu konsentrasi NH3 pangkat 2, ya, sesuai dengan persamaannya. Dikalikan N2 pangkat 1 kali H2, konsentrasi H2 pangkat 3. Gitu. Bukan orde ya, ini bukan orde, jadi ini pangkat saja. Nah, kalau kita ditanya hubungan Q1 dengan Q2 gimana? Apa hubungannya? Q1 itu sama dengan apanya Q2? Q2 pangkat setengah, betul nggak? Atau kita katakan Q2 sama dengan Q1 pangkat 2. Ya? Boleh kan? Nah, kita lihat dari persamaan ini. Jadi, sekali lagi, untuk kesetimbangan, itu nilainya adalah K, maka konsentrasi produk dan konsentrasi pereaksi harus dinyatakan sebagai konsentrasi pada keadaan setimbang. Ya, itu. Jangan sampai salah. Nah, sekarang dalam keadaan keseimbangan gas, kita bisa nyatakan K sebagai dua hal, K sebagai Kp atau K sebagai Kc. Kp adalah keseimbangan yang berdasarkan pada tekanan aksial, dan ini adalah hanya untuk gas ya, hanya untuk gas saja. Berlaku untuk fasa gas saja. Jadi kalau ada aqueous, dia tidak masuk dalam keseimbangan itu. Contoh, kalau saya punya ini, CaCO3, tadi ya reaksi berkeseimbangan dengan CaO plus CO2. Fasa CaCO3 apa? Padat kan? CaO juga padat, ini gas. Maka kita hanya mengatakan bahwa K ini adalah K, bisa kita sebut Kp. Kalau kita sebut Kp, maka ini adalah P dari CO2 dibagi 1. 1 karena ini yang solid. Yang solid itu dianggap sama dengan 1.
Kemudian bagaimana dengan Kc? Ya Kc boleh dinyatakan sama dengan apa? Konsentrasi CO2 pangkat 1 per 1. Ini sebenarnya kali 1 juga. Bukan 0 ya, bukan 0. Tapi dianggap 1. Itu sehingga dengan demikian maka kita bisa punya Kp ataupun Kc. Sekali lagi pada keadaan setimbang. Ini hanya pada keadaan setimbang dinyatakan dengan Kc. Kalau belum tentu setimbang, maka kita nyatakan dulu dengan Q. Q dengan K bedanya kalau K itu sudah setimbang. Ya, dalam keadaan equilibrium. Ya, sekarang bagaimana hubungan Kp dan Kc? Kp dan Kc itu tidak selalu sama. Kecuali kalau A, B, C tadi sama angkanya ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana hubungannya dengan antara Kp dengan Kc. Kita lihatnya begini. Persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal. Coba siapa yang masih ingat? Baru pekan lalu. PV, ya. PV NRT. Sama dengan, betul, NRT. Nah, kalau kita lihat P-nya, maka P itu sama dengan N per V kali R kali T. Mengapa kita bagi N per V? Karena kita mau lihat ini sebagai konsentrasi. Ini mol per liter, ya kan? Maka ini adalah sama dengan apa? Konsentrasi. Jadi, kalau kita lihat, ya, ini N per V sama dengan konsentrasi, maka kita lihat di sini, Kp akan sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N gas. Nah, kalau tadi saya ambil CaCO, atau jangan CaCO3 lagi, bolehlah CaCO3 dulu. CaCO3 setimbang dengan CaO plus CO2. Ini solid, ini gas. Berapakah delta N? Berapakah delta N? Apa itu delta? Jumlah mol ya. Berapa delta N-nya? Delta N sama dengan 1 min 0. Artinya apa? Ada 1 mol gas dan tidak ada mol gas di sebelah kiri. Jadi ini adalah N produk ya, N produk dikurangi N-nya reaktan ya. Sekarang kita ambil ini. Misalnya tadi N2 ditambah H2 menjadi NH3. Ini yang 1, ini 3, ini 2. Oke. Semuanya gas. Berapakah delta N? Produk, N-nya produk dikurangi N reaktan. Semuanya gas ya. Sekali lagi dalam keadaan gas. Berapa N produk? 2. Berapa? 2. 2 bukan, Bu. Berapa N-nya reaktan? 4. 4 ya, yaitu 1 plus 3. Berapakah delta N? Minus 2. Ya, minus, nggak apa-apa. Minus 2. Delta N bisa positif, bisa negatif, bisa 0 ya. Oke, itu rumusnya bisa kita pakai langsung. Artinya kalau kita tahu Kp, maka Kc bisa kita cari,
Kalau kita tahu KC, maka KP bisa kita cari. Sekali lagi, ini hanya untuk fasa gas. KP itu hanya untuk fasa gas. Ya, ini udah cukup jelas yang keterangan di sini. Sekarang kita akan lihat ini. Ya, ini tadi sebagai satu contoh kesetimbangan yang homogen atau heterogen ini. Kita sebut kesetimbangan ini heterogen karena apa? Ada fasa apa ini? Ayo, yang kayak garis bawah ini fasa apa? Fasa apa? Ya, solid, bukan. Setimbang itu ininya ya, letak reaksinya. Tapi fasanya, CaCO3 ini fasanya apa? Solid. Ini udah ada ke sini. Padat kan ya. Ini, maka kesetimbangan ini disebut kesetimbangan heterogen. Contoh yang mungkin apa? Ada nggak di sini? Ada yang mungkin? Ya, N2 dengan H2 menjadi NH3. Ya. Oke, itu jadi kesetimbangan homogen dan heterogen itu dilihat dari fasa zat-zatnya di dalam saat kesetimbangan, di dalam masa kesetimbangan sudah terjadi, kemungkinannya heterogen atau homogen. Oke, kita akan lihat ini. Nilai tetapan kesetimbangan menunjukkan arah reaksi. Silakan kalian lihat yang bawah. Mana yang mudah larut? Dilihat dari tetapan kesetimbangannya. Apa artinya larut? Apa artinya larut? Ya. Jadi kita lihat di sini. Maaf, ini tadi bukan KSP ya, karena ini terbalik. Jadi super KSP. Sebentar, saya akan urus dulu ini. Ini K-nya. Kalian coba lihat harga K. K ini 1,3 kali 10 pangkat 5. Apa itu K? Konsentrasi yang kanan dibagi konsentrasi yang kiri. Tapi yang kanan itu adanya apa? Padat. Jadi kita nyatakan dengan 1. Yang kiri apa? Aqueous ya, larutan. Maka kita masukkan di sini Ca2+. Pangkat berapa? 1. Lalu apalagi? OH-. Pangkat berapa? Ya, pangkat 2. Nah, kalau ini saya nyatakan sebagai X, ini adalah 2X ya. Maka K itu nilainya sama dengan apa? 1/X pangkat. Berapa? 1 dikalikan 2X pangkat 2. Berapakah itu? Dua pangkat 2, ini 2X pangkat 2, duanya di luar ya, sebentar. Ini harus saya pangkatkan di luar, maaf. Jadi sekali lagi, pangkatnya di luar. 2 pangkat. Nah, jadi berapa?
1/4 X pangkat 4X pangkat 3. 1/4 X pangkat 3, betul. Bisakah dicari harga X? Ini harganya berapa tadi? 1,3 kali 10 pangkat 5. Ya. Berapakah X? 4X pangkat 3 sama dengan 1/1,3 kali 10 pangkat 5. Ya. Dengan demikian maka ini bisa kita katakan bahwa X pangkat 3, ini saya cari satu ini aja, sama dengan 1/4 kali 1,3, ini 10 pangkat 5-nya boleh kita masukkan di sini, atau 10 pangkat min 5 ya. Jadi X adalah akar pangkat 3 dari 10 pangkat min 5 dibagi dengan ini berapa? 45,2 ya. Nah itu harga X. Kalau ditanya harga X-nya adalah sekian, bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua ini kita punya di sini, saya pakai warna tinta yang berbeda. Kalian coba lihat baik-baik. Yang kedua itu apa? Sama aja kan? K sama dengan 1/mg 2+ pangkat 1 kali OH- pangkat 2 ya. Nah, ini harganya berapa? Kita bisa hitung. Ini harganya adalah 1 per katakanlah X gitu ya. Ini juga 2X. Maka ini adalah 1 kali X pangkat 1 dibagi 1 X pangkat 1 dan 2X pangkat 2 ya. Udah, jadi sama-sama tadi 1/4 X pangkat 3. Berapa harganya? 6,7 kali 10 pangkat 11. Mana yang mudah larut? Yang atas atau yang bawah? Ya, tinggal cari X-nya ya. X-nya itu lebih besar mana? Gitu kan? Jadi dari sini kita bisa lihat harga berapa? 4X pangkat 3 sama dengan 1 per, ini 1 per ya, 1 per 6,7 kali 10 pangkat 11. X pangkat 3 sama dengan 1 per 4 kali 6,7. Ini 10 pangkat 11 bisa dijadikan 10 pangkat min 11 ya. Nah udah dapat X sama dengan akar pangkat 3 dari angka ini. 1 per, ya ini kita bisa pakai 10 kali 10 pangkat min 12 dibagi dengan 4 kali 6, berapa? 4 kali 6 setengah, 26 ya, 26,8. Oke. Udah, dari sini kalian bisa lihat angkanya berapa. Mana yang besar? X yang ini, yang ungu, ataukah X yang merah? Ayo, dilihat aja. merah. Merah. Ya, X yang merah karena pangkatnya ini kan -5 keluar dari sini. Banyak. Ya. Jadi kalau kita lihat ini sama dengan akar pangkat 3 dari 10 pangkat min 6 dibagi ini kali 10 dibagi 5,2 ya. Itu. Jadi kalau mau cari bisa dilihat secara langsung. Kalau sudah terlatih bisa lihat secara langsung mana yang lebih mudah larut. Apa artinya lebih mudah larut? Yaitu nilai X-nya lebih besar. X itu apa? X itu adalah kelarutan. Jadi X adalah kelarutan. Ya, nilai kelarutan. Satuannya apa? Kelarutan satuannya adalah molar, ya, mol per liter. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Manipulasi tetapan kesetimbangan.
Apabila reaksi kimia dibalik arahnya, maka nilai tetapan kesetimbangan yang baru sama dengan 1/4 dari nilai tetapan kesetimbangan sebelumnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya NO2 berkesetimbangan dengan N2O4. Dua-duanya gas ya. Ini gas. Lalu ini kita punya nilai K. Lalu saya balik reaksinya. N2O4 berkesetimbangan dengan 2NO2. Ini gas semua. Bagaimana dengan nilai K di sini? Ya, kita lihat. K yang di atas adalah N2O4 pangkat berapa? 1. 1 ya. Dibagi dengan NO2 pangkat 2. Oke. Sekarang K yang bawah. K ini K, oke kita sebut K ini K forward, ini K reverse gitu ya. Karena reaksinya terbalik. KR-nya itu sama dengan apa? Konsentrasi NO2 pangkat 2 dibagi N2O4 pangkat 1 ya. Maka kesimpulannya dapat kita lihat bahwa KF adalah kebalikan dari KR. KR. Ya, ini R ya. Bentar. Ya, itu jadi itu kebalikan saja. Nah, kalau kita lihat sepernya, ya udah nanti tinggal dipecah aja. Jadi ini KR. Kalau N sama dengan 2, ya, maka K aksen sama dengan K kuadrat. Seperti misalnya tadi N2, misalnya gini, NO2 setimbang dengan N2O4. Koefisien N2O4-nya berapa? Setengah, ya, bukan 1. Iya, Bu. Ya, karena NO2-nya 1, ya. Maka K sama dengan berapa? Sekali lagi, pangkat koefisien. Jadi ini N2O4 pangkat setengah dibagi NO2 pangkat 1. Ya. Nah, kalau kita balik ini tadi, maka kita bisa lihat ini setengahnya ya. Jadi berarti kalau NO2 ini 2, maka kita akan lihat di sini N2O4, K-nya itu sama dengan N2O4 pangkat 1 dibagi NO2 pangkat 2. Hubungannya apa? Katakanlah ini K1, ini K2. Kita bisa katakan bahwa kesimpulan di sini kuadrat. Ya, K2 sama dengan K1 kuadrat. Gitu ya. K1 kuadrat. Karena kalau ini dikuadratkan hasilnya sama dengan ini. Sebaliknya, nah ini tinggal dibolak-balik aja. Sekarang kalau ada reaksi, misalnya ini ada reaksi K1 dan K2, lalu kita lihat keduanya dijumlahkan. Contohnya apa? Misalnya sebentar ya. Kita lihat K1, K2 dijumlahkan. Ya, nanti ada beberapa contoh soal yang bisa kita lihat. Ya, misalnya saja kita lihat begini. Ca, OH, 2 kali, plus CO2, gas, ini menjadi Ca, CO3 plus H2O. Di sisi yang lain, kita melihat ini ada K1. Nah, sisi yang lain kita melihat ada misalnya Ca, CO3 itu berkesetimbangan dengan CaO plus CO2. Nah, kalau mau kita jumlahkan,
Kita jumlahkan, ini K2, maka kita akan mendapatkan K3. Persamaannya gimana? Ya ini bisa kita coret. Ini coret, ini coret, ini coret. CaCO3, coret. Akhirnya kita mendapatkan CaOH 2 kali berkeseimbangan dengan siapa? CaO dan H2O. Maka di sini K3 kalau kita kalikan, kita jumlahkan, K3 itu tidak dijumlahkan K1 plus K2, melainkan hasil kali K1 kali K2. Gitu ya maksudnya. Ini ada persamaan 1, persamaan 2. Itu ya. Kenapa bisa begitu? Kalian bisa lihat ini. K1 sama dengan konsentrasinya siapa? CO2 saja. Ya. K2 sama dengan apa? Ini seperkonsentrasi CO2, maaf. Ya, ini kalau kita hitung, saya salah. K1 itu adalah 1 per, yang kanan kan tidak ada, ya, dibagi dengan yang kiri, CO2 pangkat 1. Yang kedua, yang ada dalam fasa gas hanya CO2, maka K2 sama dengan konsentrasi CO2 pangkat 1 per 1. Hasilnya K3, kalau kita lihat K3 di sini ada tidak? K3 nilainya sama dengan 1 ya. Perhatikan di sini. Kalau kita lihat di sini, maka K3 nilainya sama dengan 1. Kenapa? Semua fasanya padat ya, semua fasanya padat. Solid ini ya liquid. Tadi sudah dibilang bahwa kalau ini semuanya adalah solid ya, maka kita dapatkan K3 sama dengan 1. K1 kali K2 berapa hasilnya? Coba hitung. 1 ya. Nah gitu. Nanti dari contoh-contoh soal yang saya berikan atau soal-soal yang saya berikan itu kalian bisa cek satu persatu. Ya, jadi kesimpulannya satuan tetapan keseimbangan itu tidak memiliki dimensi. Kemudian perhatikan ini kita akhiri sampai di sini. Persamaan keseimbangan kimia dan tetapan keseimbangan digunakan untuk memprediksi konsentrasi pereaksi dan produk dalam suatu reaksi kimia pada saat keseimbangan tercapai. Ada 3 strategi yang digunakan untuk perhitungan keseimbangan. Perhatikan, tulis persamaan kimia setara. Jadi ini stoikiometri reaksi ya, stoikiometri reaksi itu harus benar. Tulis ekspresi keseimbangannya, yaitu tulis K berdasarkan persamaan reaksi. Perhatikan bahwa koefisien reaksi boleh bilangan pecahan, boleh bilangan bulat, dan itu yang dipakai untuk pangkat konsentrasi ya. Lalu yang ketiga, buat tabel konsentrasi semua spesies yang bereaksi dalam kolom dan baris yang menyatakan konsentrasi awal yang kita sebut I, kemudian perubahan konsentrasi yang kita sebut sebagai C, dan kemudian konsentrasi akhir yang kita sebut sebagai E. Ini adalah inisial ya, inisial. Ini consume. Consume artinya yang digunakan untuk reaksi ya. Kemudian E itu apa? N atau hasil akhir ya. Jadi sekali lagi I, C, E, ingat ice gitu aja ya, ingat ice. Nah ini yang kita pakai sebagai patokan. Oke, saya kira itu untuk mengakhiri kuliah pada sore hari ini. Sekali lagi, satu pertemuan lagi kita akan selesaikan keseimbangan ini, masuk ke soal-soal.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk. Ya, Bu.